Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herman Siegian, NIM 1802 5424 4027. Di sini saya akan coba mempresentasikan dan menjelaskan tentang makalah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang ada pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi untuk mengambil keputusan atau mengendalikan informasi. Menurut Syarif 2009, DSS atau Discussion over Support System adalah sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi managerial and user. Menurut Dianita ADDK 2008. Pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan dari perangkat teknologi baik hardware, perangkat software, perangkat lunak maupun brainware atau pengguna, dan perangkat komunikasi yang saling bekerja sama dalam hal menghasilkan informasi yang berguna. Nah, ada beberapa sistem informasi. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga ada jaringan dan komunikasi, yang keempat ada basis data atau database, yang kelima ada informasi manajemen personal. Nah, di sini ada kemampuan sistem informasi. Yang pertama, kemampuan sistem informasi itu adalah proses transaksi yang lebih cepat dan akurat. Yang kedua itu kapasitas penyimpanannya agak lebih besar dan aksesnya cepat. Nah, komunikasi yang lebih cepat dan lain-lain. Fungsi teknologi informasi ini ada beberapa. Yang pertama itu ada menangkap, capture, dua mengolah, processing, yang ketiga menghasilkan atau generasi, menyimpan, stroke, mencari kembali, retrieval, keenam melakukan transmisi atau transmission. Komputer memiliki beberapa generasi. Ada 5 generasi. Yang pertama itu generasi pertama itu dimulai tahun 1946 sampai 1959. Generasi kedua itu dimulai tahun 1959 sampai 1965. Nah, komputer generasi ketiga itu dimulai tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi keempat itu dimulai 1971, dan komputer generasi kelima atau yang terakhir itu di masa sekarang ini. Ada 3 aspek dasar yang membuat komputer dapat bekerja. Yang pertama itu hardware. Nah, hardware adalah perangkat yang secara fisik ada dan dapat dilihat, dipegang secara fungsional. Ada 4 macam, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat pengeluaran, dan perangkat penyimpanan. Nah, biasanya juga dilengkapi dengan hardware pendukung untuk multimedia dan jaringan. Semua perangkat saling terintegrasi antara bagian untuk melakukan komunikasi. Yang kedua ada software. Nah, software ini saatnya sudah terdapat di mana-mana. Sebuah komputer genggaman telah dilengkapi dengan software yang dapat disinkronkan dengan fisik. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, televisi, hingga mesin cuci, AC, dan mikrofon telah ditanamkan software untuk mengatur operasi peralatan lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Yang ketiga ada jaringan komputer. Komputer ini adalah sekumpulan komputer yang terpisah tapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, komputer memiliki beberapa tipe jaringan. Yang pertama itu ada LAN. LAN itu adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Yang kedua itu ada MAN. Nah, MAN ini adalah sebuah jaringan area metropolitan, biasanya meliputi area yang lebih besar dari jaringan area lokal. Yang ketiga itu ada WAN, adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel di bawah laut. Sebagai contoh, keseluruhan jaringan Bank BCA yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. Yang keempat ada internet. Manfaat dari jaringan komputer ini sendiri itu biasanya dilakukan untuk perusahaan atau organisasi, jaringan untuk umum, dan masalah sosial. Selanjutnya ada basis data. Basis data adalah himpunan kelompok atau arsip yang saling berhubungan
yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dimanfaatkan kembali dengan cepat. Sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS, Database Management System, yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database. Tujuan dari basis data ini yang pertama itu ada memudahkan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed. Yang kedua itu efisiensi ruang penyimpanan atau space, menghilangkan redundansi data. Ketiga itu keakuratan atau akurasi, pembentukan kode dan relasi antara data berdasar batasan, kontrak, tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Nah, komponen basis data ada beberapa bagian. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, komputer, memori, store, hard disk, peripheral, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada sistem operating system, program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Atau basis data, database, menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks. DBDS atau Database Management adalah perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Kemudian ada pemakaian user, para pemakai database. Yang selanjutnya ada aplikasi atau perangkat lunak. Program ini dalam DBMS, sistem file data. Sebelum ditemukan konsep DBMS ini, penyimpanan data menggunakan file yang dikelola oleh suatu program. Nah, kelemahan sistem ini adalah yang pertama itu penanggulangan data dan data yang tidak konsisten. Yang kedua, kesulitan dalam mengakses data. Yang ketiga itu akses data secara bersamaan dapat menghasilkan data yang tidak sesuai. Yang keempat, ada masalah keamanan. Yang kelima, masalah integritas data. Dan kita lanjutkan ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Bahasa natural yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia. Bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antar manusia dengan komputer. Kemudian ada kecerdasan buatan dan machine learning. Nah, kecerdasan buatan, intelijensi dan intelijensia seseorang yang pandai melaksanakan pengetahuan yang dimilikinya. Artificial intelligence adalah bidang ilmu komputasi yang memungkinkannya untuk dan memahami, bernalar, dan bertindak. Sistem cerdas atau intelligence system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nah, sedangkan machine learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan bertujuan memberikan komputer untuk kemampuan belajar. Kemudian selanjutnya masuk kepada email web. Nah, email ini merupakan sebuah surat elektronik yang digunakan sebagai sarana untuk berkirim dan menerima pesan dengan format digital. Fungsi email ini sendiri itu kegunaannya untuk mengirim dan menerima pesan, dan juga sebagai identitas diri dan media pemasaran. Keuntungan menggunakan email ini, yang pertama itu pengirimannya lebih cepat, yang kedua biayanya sangat murah, yang ketiga dapat mengirimkan banyak surat dan lebih mudah, yang keempat surat yang datang dapat dengan mudah dicatat dan dikembalikan ke pengirimnya atau disampaikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor. Adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Aplikasi pengolah kata merupakan salah satu program yang paling dibutuhkan dalam banyak hal. Digunakan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, bidang sosial dan ekonomi, maupun keuangan, pemerintah, kesehatan, dan lain-lain. Dengan aplikasi ini kita dapat berbagi dokumen seperti laporan, proposal, artikel, brosur, booklet,
karya tulis, surat menyurat, dan sebagainya. Dan fungsi Word ini adalah kemudian Word juga mempunyai fungsi counterfeit. Selain itu, sebuah aplikasi pengolah kata Microsoft Word memiliki fungsi untuk menunjang banyak kemudahan untuk penggunaannya, yang diantaranya adalah sebagai berikut: membuat surat, membuat tabel, membuat lisan berbagai variasi, membuat gambar, dan membuat dokumen. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada Microsoft Word PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini adalah program andalan Microsoft yang ditunjukkan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil, ataupun dokumen terkait. Nah, fungsi daripada Microsoft PowerPoint ini, Microsoft PowerPoint merupakan suatu program Microsoft Word yang dibuat untuk membantu mempresentasikan hasil kerja, atau biasa juga ini digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang ingin kita presentasikan untuk kegiatan, contohnya kepada bidang perusahaan, bidang untuk mahasiswa dan kuliah dan siswa juga. Microsoft Word Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook, untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Fungsi utama daripada Microsoft Excel ini adalah yang pertama itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua itu memperhitungkan aritmatika, statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, melakukan analisa serta riset harga. Dan terakhir itu melakukan konversi mata uang.